jangan terus-terus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pertolongan mendapat kepulihkan kesehatannya sesuai dengan umurnya. Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan yang kokoh, untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah, memiliki motivasi yang bagus dalam Tuhan, maka ia juga harus mengenal ciri-ciri itu sendiri. Supaya saudara tidak menjadi Kristen dari kecil sampai sekarang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh dari hari lepas hari. Salam saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita bertemu di dalam channel pelayanan Jephthah Servant of God. Dan puji Tuhan bahwa saudara dan saya masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup, bekerja, dan beraktivitas sesuai dengan kemampuan saudara masing-masing. Puji Tuhan saudara-saudara, dan biarlah kita termasuk orang-orang yang mencintai persatuan tubuh Kristus, tidak memandang suku dan ras dan sebagainya. Yang penting satu iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kau adalah saudaraku dan kau adalah saudariku. Puji Tuhan saudara-saudara. Salam persatuan tubuh Kristus. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang tetap teguh, beriman, mengamalkan kasih kepada sesama dan juga kepada saudara-saudara kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Seperti halnya pemberitaan kita yang lalu, bahwa kita masih pada tema besar kita adalah persatuan tubuh Kristus. Ya, jadi saudara-saudara yang saat ini berada dimanapun, yang dapat dan menyaksikan channel YouTube ini, damai sejahtera bagi saudara. Apa yang saudara usahakan berhasil, apa yang saudara tanam berhasil, di kantor saudara juga berprestasi, dimanapun saudara ditempatkan, saudara menjadi garam dan terang dunia. Puji Tuhan saudara, itu harapan kami sebagai pelayan Tuhan, senantiasa mendoakan saudara-saudaraku semuanya yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan sembuhkan. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa kiranya Allah berkenan dan Roh Kudus memimpin hidup kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan dengan cara sederhana diterima oleh hati kita laksana tanah yang subur, maka benih firman Tuhan itu akan tumbuh subur di dalam hidup kita dan bertumbuh dan berbuah. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada kesempatan hari ini. Kiranya firman-Mu tersampaikan pada kami, urapi hamba-Mu dan juga berkati kami yang mendengarkan. Sucikan, kuduskan kami, dan berfirman-Lah Tuhan kami saat mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Saya dan saudara tentu menginginkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, ya. Dalam bekerja juga menginginkan yang sesuatu yang luar biasa. Tentu kita mengharapkan hasil yang luar biasa dalam segi apapun. Profesi apapun saudara tentu ingin memiliki prestasi yang luar biasa, yang dapat dikenang oleh anak cucu atau rekan sekerja, atau perusahaan itu sendiri akan mengenang saudara sebagai orang yang berprestasi dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan, loyalitas yang tinggi. Demikian juga saudara-saudara, saudara mungkin tidak akan lupa bahwa saudara anak Tuhan, maka Tuhan pun inginkan dari saudara dan saya adalah orang-orang yang sangat mencintai Dia. Dalam nafas kehidupan kita selalu berkata dan mengucap syukur, Tuhan terima kasih karena hari-hari sudah Engkau bimbing kami luar biasa. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, untuk menjadi anak Tuhan yang kokoh, untuk menjadi anak Tuhan yang memiliki masa depan yang cerah, memiliki motivasi yang bagus dalam Tuhan, maka ia juga harus mengenal ciri-ciri itu sendiri. Supaya saudara tidak menjadi Kristen dari kecil sampai sekarang biasa-biasa saja, tetapi menjadi orang Kristen yang bertumbuh dari hari lepas hari. Kalau saudara menanam sesuatu, tentu menginginkan pertumbuhan, kan? Apa mungkin ada orang menanam lalu dia biarkan saja dan dia tidak menginginkan hasilnya? Saya rasa tidak mungkin. Demikian juga kita, saudara-saudara. Tentu hari lepas hari
kita mengenal firman Tuhan, mendengar firman Tuhan daripada hamba-hambanya di gereja atau dimanapun sudah mendengar firman Tuhan, tentunya firman Tuhan itu ingin tumbuh subur di dalam hati kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita dituntut untuk senantiasa menjadi saksinya dimanapun kita berada. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 saya minta dibacakan. Mari. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, lanjut. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pembacaan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47, maka di situ akan didapati cara hidup jemaat yang pertama atau yang mula-mula. Ya. Jadi cara hidup anak-anak Tuhan kalau sekarang, ya. Yang pertama adalah mereka ada berserah diri. Ciri orang yang masuk dalam pembangunan bait suci atau yang masuk dalam himpunan sebagai anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mau berserah diri. Dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, saudara-saudara, ini adalah pertobatan yang luar biasa. Jiwa-jiwa berserah, mengaku mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, berserah diri. Kalau dalam pelajaran tabernakel, maka ini adalah benda yang kedua di dalam halaman kemah suci. Ya, kalau masuk pintu gerbang ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Ini adalah lambang dari baptisan itu sendiri. Melalui proses-proses yang luar biasa dari pintu gerbang sampai mezbah korban bakaran, maka akhirnya untuk menjadi meningkat rohaninya, masuk ke pintu kemah dan seterusnya, maka dia harus membasuh dirinya dalam bejana pembasuhan, menyerah sepenuhnya. Orang-orang yang mau masuk ke dalam ruang suci adalah orang-orang yang mau menyerahkan diri, dibasuh dari tabiat lamanya di halaman untuk masuk dalam ruang suci dan seterusnya. Tanpa melalui ini, maka mustahil dia akan merasakan kasih karunia Tuhan, dia akan merasakan berkat yang luar biasa. Karena pemberesan dulu di dalam hidupnya. Saudaramu berkata mengasihi sesamamu, tapi saudara tidak ada pemberesan dalam hidup saudara, itu juga nonsen, mustahil. Jadi hanya lipstik saja, hanya manis di bibir saja. Saya mengasihi engkau, saya mencintai engkau, tapi hanya sebatas bibir. Tapi lakukanlah itu sebagai bentuk penyerahan kita sepenuh kepada Tuhan. Ya, jadi itulah ciri atau yang menjadi ciri bagi anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah berserah diri. Tidak gampang orang untuk memutuskan dibaptis atau berserah diri pada Tuhan, menyerahkan diri sepenuhnya. Seperti halnya saya dan saudara tentu mengalami pergumulan yang masing-masing berbeda-beda, tapi tujuannya sama, untuk menguji saudara atau memberikan kesempatan saudara untuk bertumbuh lebih jauh lagi.
Jadi kalau saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi problem, saudara menerima ujian, maka itu sebetulnya adalah untuk memurnikan saudara, supaya saudara lebih meningkatkan kualitas diri di hadapan Tuhan. Kualitas diri di hadapan Tuhan ditunjukkan dengan perilaku sehari-hari. Yang tadinya tidak mengasihi menjadi mengasihi, yang tadinya tidak mengampuni menjadi mengampuni. Itu sungguh indah, luar biasa. Ya. Jadi jauh lebih penting kita melepaskan pengampunan daripada kita menyimpan dendam di dalam hati. Ya, anak dengan ibunya, ibunya dengan suaminya, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara dan saya pernah mengalami itu, tapi cukup itu terjadi sebagai bentuk pemurnian rohani kita untuk semakin dewasa. Betul, saudara-saudara? Ya, itulah saudara-saudara, itu ciri yang pertama. Lalu yang kedua, di ayatnya yang selanjutnya dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran, rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi orang-orang yang mencintai tubuh Kristus, yang mencintai persatuan di dalam tubuh Kristus, adalah orang-orang yang senantiasa merelakan dirinya bertekun dalam pengajaran, bertekun di dalam ibadah bersama-sama. Di situ ada terjadi interaksi antar sesama anggota tubuh Kristus yang lain. Jadi saudara, suasananya akan cair ya. Jadi mungkin kalau saudara di rumah ada masalah, di rumah ada problem, tidak bisa dipecahkan sendiri, datanglah ke rumah Tuhan. Berdoa, bisa sharing dengan hamba Tuhan di gerejamu masing-masing, yang dipercayakan oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani melayani umatnya, untuk mendamaikan umatnya dengan Tuhan. Maka saudara akan mendapatkan kedamaian itu. Tapi kalau saudara ada masalah, lalu larinya ke minuman keras, nightclub dan sebagainya, maka saudara memang mendapatkan kelepasan saat itu, tapi begitu pulang, luar biasa tambah pusingnya, uang habis, ya, kepala pusing, dan tidak ada endingnya. Tetapi saudara, semakin saudara diuji dengan permasalahan, semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, maka saudara dapat mengambil intisari dari kehidupan itu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Maka saudara akan introspeksi diri. Ya Tuhan, kenapa ini bisa terjadi atas diri saya? Berarti saya harus introspeksi diri. Kenapa ada masalah datang kepada saya? Berarti saya masih diperhitungkan oleh Tuhan. Itu jauh lebih elok daripada saudara menyalahkan orang lain A, B, C, dan C. Ujung-ujungnya saudara akan pusing sendiri. Oleh sebab itu, manakala ada ujian datang, cobaan datang kepada saudara, maka saudara cukup datang kepada Tuhan. Terima kasih, berarti saya masih Engkau angkat. Contoh soal, kalau saudara punya anak diam saja, kira-kira bingung tidak? Pasti bingung ya. Anak ini kok diam saja, kenapa? Tetapi manakala ada komunikasi antara anak dan ibu, anak dengan bapak dan sebagainya, maka disitulah ada kehidupan yang sesungguhnya. Karena Tuhan inginkan kepada kita di dalam kisah para rasul tadi yang dicontohkan oleh jemaat mula-mula, bahwa mereka selalu berkumpul memecah-mecahkan roti. Hidup tidak individualis, hidup tidak serakah untuk diri sendiri, tetapi dia mau berbagi. Mau berbagi kepada orang lain. Roti adalah hal yang baik yang kita miliki, kita bagi ke orang lain. Seringkali kita berbagi orang kan kadang-kadang yang jelek, yang kita tidak suka kita beri ke orang lain. Padahal firman Tuhan dikatakan, mereka selalu berkumpul dan memecah-mecahkan roti dan berdoa. Jadi ada iman dan perbuatan iman. Berdoa, yes.
tapi melakukan perbuatan nyata juga bagus. Jadi ada orang lapar lalu kita berkata, berdoalah supaya perutmu kenyang. Ya tidak akan kenyang, karena perut kenyang harus makan. Jadi saudara datang bukan dengan bau sorga, tapi nyatakan sorga itu ada untuk orang-orang yang dalam permasalahan, ada orang-orang yang butuhkan. Jadi orang lapar dia perlu makan, bukan kita bau-baui dengan bau-bau sorga. Berdoa saja, maka Tuhan akan berikan engkau makanan yang secukupnya. Ya tidak ada. Saudara harus action, saudara harus bertindak itu, memecah-mecahkan roti dan lalu berdoa. Tidak ada iman dan perbuatan iman. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Jadi sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuliakan Dia dengan profesi saudara, dengan predikat saudara. Apapun itu, lakukanlah karena saudara mencintai Tuhan Yesus Kristus. Jadi mulai sekarang, jika saudara menghadapi ujian, jangan pernah mengeluh. Tuhan, aku sudah berbuat baik ini, berbuat baik itu, tetapi kenapa ujian itu masih ada? Ingat saudara-saudara, orang tua di bumi saja tahu mana memberi yang terbaik buat anak. Apalagi Tuhan yang di sorga, yang memiliki hidup kita, tubuh roh kita, maka Dia tahu betul, tahu persis apa yang pas buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Alkitab ini, saudara akan menemukan rahasia Allah mengasihi dunia ini dengan luar biasa. Pertanyaannya, sudahkah saudara baca Alkitab itu? Atau hanya sebagai pajangan, asentoris karena saudara sebagai anak Tuhan atau sebagai orang Kristen? Apakah ini memang sudah saudara membaca dan saudara mengerti maksud Tuhan? Berdoa, Tuhan, setelah saya baca Alkitab ini saya berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan pengertian kepada kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati saudara melalui renungan firman Tuhan ini. Saudara bisa baca kembali nanti dari Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Dan minta Roh Kudus supaya mengartikan kepada saudara masing individu lewat individu. Roh Kudus mampu memberikan jawaban yang pasti buat saudara. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Jadi bagi saudara mungkin yang tergerak, terbeban untuk berdoa untuk saudara-saudara yang lain, berdoalah. Atau saudara mungkin terbeban dalam beban yang berat dan saudara perlu berbagi, perlu topangan doa, silakan hubungi kami. Kami dengan senang hati akan menopang saudara dalam doa supaya Tuhan berbelas kasih melepaskan beban-bebanmu, meringankan bebanmu, dan memberikan sukacita dan kelegaan. Tuhan berbelas kasih, memberikan pengampunan, memberikan solusi buat saudara. Amin, saudara-saudaraku. Puji Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan sederhana ini membuat saudara semakin hari semakin bertumbuh. Tetap dukung kami dalam doa, dalam pelayanan pedesaan yang sedang kami lakukan. Banyak jiwa-jiwa yang tidak tersentuh dengan pelayanan mimbar. Tetapi kami dari tim pelayanan Jephthah Servant of God, puji Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk pelayanan di daerah-daerah. Untuk saat ini kami masih berada di daerah Pulau Jawa, tetapi selanjutnya Tuhan akan memperluas itu untuk wilayah-wilayah lain yang membutuhkan sentuhan firman Tuhan. Saudara nanti juga bisa ikuti pelayanan kami melalui YouTube, Facebook, IG, dan sebagainya. Silahkan saudara-saudara, kita akan bertumbuh bersama di dalam persekutuan, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Haleluya. Amin.